Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami, teman-teman, sahabat semua, sahabat Rohis, sahabat Irma dimanapun berada, ya. Bersama Rohis Talk. Rohis, ulangi deh. Cek. Rohis Talk. Rohis Cek. Cek, 1, 2, 3, 4. Allahu Akbar. Lupa saya ya. Ya, salah maklum ya. Oke, rekan-rekan semua, sahabat semua, kita kembali lagi dalam Rohis Talk. Saat ini atau sekarang kita akan materi yang berikutnya, yaitu dari Coach PH, APH, KPH ya, yang akan menyampaikan seputar kerohisan ya Coach ya. Ya, KPH ya. Betul. Seputar kerohisan, yaitu tentang misi Rohis. Nah, ini mungkin teman-teman semua harus tahu nih ya, sahabat Rohis, Irma ataupun apapun namanya itulah, pokoknya Rohis gitu ya. Silakan, mungkin tidak panjang kalam, tidak panjang lebar kata, silakan kepada APH untuk menyampaikan seputar misi Rohis tersebut. Apa sih? Ada apa sih? Silakan KPH. Ya, baik, terima kasih Kak Hafid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di Rohis Talk. Kali ini kita bahas tentang kerohisan. Setelah beberapa episode sebelumnya, pokoknya di episode ke-12 sama ke-15 kalau nggak salah, itu sudah dibahas tentang PFP Rohis. Itu di episode 12. Silakan teman-teman cek lagi kalau misalnya lupa gitu ya, atau belum dengar. Nah, di situ kita sudah bahas tentang PFP Rohis, peran, fungsi, dan potensi Rohis. Selanjutnya di episode ke-15 kita sudah bahas tentang visi Rohis. Visi Rohis itu gimana caranya biar kita membuat visualisasi atau vision itu kan, visi itu kan bahasa Inggrisnya vision ya. Vision itu artinya penglihatan. Jadi gimana caranya kita melihat apa yang ingin kita lihat nanti selama setahun ke depan. Rohis itu mau ngapain, mau mencapai apa saja yang ingin diwujudkan oleh Rohis kita. Nah, itu ntar lengkapnya bisa didengerin lagi di episode ke-15 itu tentang visi Rohis. Nah, sekarang kita bahas tentang misi Rohis nih. Jadi sudah PFP, ada visi. Nah, misi ini adalah gimana caranya si visi dan PFP tadi itu jadi akur gitu ya. Kalau misalnya kita boleh ibaratkan, visi itu adalah tataran idealitas gitu. Idealnya tuh pengennya kayak gimana? Misalnya segini, udah tinggi gitu ya, idealnya kita pengennya segini. Nah, kalau PFP itu adalah realitasnya. Realitasnya pastikan di bawah idealitas gitu. Kita pengennya setinggi ini, yang idealnya, visinya, tapi ternyata PFP-nya baru di bawah. Nah, misi itu adalah bagaimana caranya si realitas ini bisa mencapai ke visi. Realitas ini bisa mencapai ke idealitas gitu. Jadi PFP ini bisa. Jadi langkah ya, konkret. Nah, ya, jadi lebih langkah-langkah strategis apa yang bisa dilakukan oleh Rohis supaya visi itu keinginan itu tercapai nanti gitu ya, dengan kondisi yang sekarang gitu. Jadi sekarang kondisinya begini. Nanti di akhir tahun visinya adalah itu gitu. Nah, itu yang kita capai, misinya adalah bagaimana mengisi antara hari ini sampai setahun ke depan gitu. Karena emang periode Rohis kan atau Irma itu kan setahun sekali gitu ya. Periodenya 1 tahun 1 tahun gitu. Nggak ada yang pengen perpanjang periode gitu. Kecuali presiden. Ya. Nah, ya gitu. Jadi buat misi seperti itu. Nah, misi ini gampangnya bisa kita buat dengan awalan kata kerja gitu ya. Melakukan, apalagi tadi ya, membuat. Jadi melakukan ini, membuat ini, memiliki itu gitu. Nah, itu bisa kita bikin misi itu awalannya seperti itu kalimatnya gitu ya. Nah, misi ini bisa kita turunkan menjadi sebuah struktur organisasi. Nanti kita buat contohnya ya, tapi ini pembahasannya dulu. Jadi si misi ini ketika sudah dibuat nih,
nanti yang bagus, misi yang bagus itu bisa menjadi sebuah struktur gitu. Jadi misalnya misinya adalah mempererat ukhuwah, misalnya misinya mempererat ukhuwah antar pengurus rohis. Nah itu menjadi struktur bidang internal. Nah, si bidang internal ini memiliki misi untuk mempererat ukhuwah antar pengurus, misalnya gitu. Dan misi ini juga bisa diturunkan dengan menjadi proker. Jadi misalnya tadi bidang internal memegang misinya adalah mempererat ukhuwah. Nah, misalnya prokernya adalah acara kekeluargaan. Misalnya nonton bareng, foto bareng, makan bareng, semuanya yang bareng-bareng lah. Itu adalah proker yang harus dijalankan oleh bidang internal tadi. Kalau misalnya kita beri namanya bidang internal gitu ya. Nah, ketika si proker ini tercapai, maka misinya tercapai. Jadi harus ada keterkaitan antara misi, struktur kepengurusan, dan program kerja gitu ya, proker. Jadi kalau misalnya kita proker ini tercapai yang dijalankan oleh bidang ini, maka misinya tercapai, maka seharusnya kalau semua misinya tercapai, maka visinya pun tercapai di akhir tahun nanti gitu. Nah ini kita coba contoh ya, kita buat contoh. Sebenarnya pembahasannya udah selesai, sampai situ aja. Mungkin supaya lebih tergambar ya, kita coba kasih contoh. Misalnya nih, saya ngarang nih ya. Misalnya saya punya jadi ketua Irma nih, jadi ketua rohis, saya pengen visinya adalah menjadi lembaga dakwah sekolah yang solid, bermanfaat, mandiri, dan sinergis. Itu visi saya nih, membuat si rohis ini menjadi lembaga dakwah sekolah yang solid, bermanfaat, mandiri, dan sinergis. Nah, maka saya membuat misinya itu adalah pertama dari kata solid. Itu saya pengen misinya adalah mempererat ukhuwah antar pengurus. Nah, yang kedua, bermanfaat. Itu misi saya breakdown lagi, saya turunkan menjadi misi itu mengajak kepada kebaikan melalui berbagai kegiatan dan media. Jadi kan bermanfaat nih visinya ya. Misinya adalah mengajak kepada kebaikan melalui berbagai kegiatan dan media. Yang ketiga, visinya tadi ada mandiri. Nah, saya pengen misinya itu adalah yang ketiga, memiliki kegiatan dana usaha yang halal. Jadi rohis ini memiliki kegiatan dana usaha yang halal gitu ya. Yang terakhir, sinergis. Misinya saya bikin menjalin hubungan baik dengan pihak sekolah, pihak alumni, dan rohis sekolah lainnya gitu ya, rohis di sekolah lain gitu. Jadi dari visi menjadi lembaga sekolah yang solid, bermanfaat, mandiri, dan sinergis. Itu saya breakdown menjadi 4 misi. Yang pertama, mempererat ukhuwah antar pengurus. Yang kedua, mengajak kepada kebaikan melalui berbagai kegiatan dan media. Ketiga, memiliki kegiatan dana usaha yang halal. 4, menjalin hubungan baik dengan pihak sekolah, alumni, dan rohis sekolah lain. Nah, maka dari misi itu yang 4, saya pengen bikin struktur pengurusan juga, bidangnya ada 4. Yang pertama, bidang internal untuk mempererat ukhuwah pengurus. Yang kedua, bidang dakwah yang untuk mengajak kepada kebaikan melalui kegiatan maupun media gitu ya, media sosial, media fisik gitu ya, mading, majalah, buletin, dan sebagainya. Yang ketiga, bidang dana usaha untuk menjalankan misi memiliki kegiatan dana usaha yang halal. Yang keempat, menjalin hubungan baik dengan pihak sekolah ini, saya pengen bikin jadi bidang eksternal. Nah, udah kebentuk tuh jadinya bidang strukturnya. Udah ketua, sekretaris, bendahara, di bawahnya ada bidang internal, bidang dakwah, bidang dana usaha, bidang eksternal. Nah, 4 ini memegang masing-masing satu misi gitu ya untuk dijalankan. Nah, supaya misi ini bisa tercapai, maka saya harus bikin proker atau program kerja yang nyambung gitu ya. Tapi ntar akan ada pembahasan proker lebih lanjut nanti ya di episode lain, tapi ini mungkin contohnya. Supaya mempererat ukhuwah antar pengurus ini bisa tercapai, maka tadi saya pengen bikin acara kekeluargaan. Nonton bareng, foto-foto bareng, makan bareng, main bareng, ngaji bareng, tilawah bareng, sholat bareng, dan sebagainya gitu. Jadi pokoknya bikin acara kekeluargaan oleh bidang internal. Terus yang kedua, mengajak kepada kebaikan itu misinya. Maka apa yang harus dijalankan oleh bidang dakwah? Contohnya misalnya bikin proker peringatan Hari Besar Islam. Gitu ya. Ketika ada Isra Mi'raj, maka dibikin tentang kajian tentang pentingnya sholat dan sebagainya. Atau pengelolaan media sosial. Karena kan tadi mengajak kebaikannya bisa lewat media juga gitu ya.
Kalau media sosial mungkin saya akan bikin Instagram Rohis itu ya, Twitter Rohis, Facebook Rohis, YouTube Rohis, TikTok Rohis gitu ya, semuanya punyalah di media sosial dikelola. Terus misi ketiga memiliki dana usaha, memiliki kegiatan dana usaha. Nah itu bidang dana usaha harus bikin kegiatan jualan gitu ya, jualan apapun, misalnya jualan donat, jualan makanan, jualan pulsa, jualan apa, pokoknya jualan lah supaya dana usahanya ini bisa berjalan gitu ya. Dan yang terakhir tadi menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak, itu dijalankan oleh bidang eksternal. Misalnya contohnya prokernya adalah silaturahim dengan pihak sekolah. Jadi misalnya sebulan sekali berkunjung kepada pembina gitu ya, berkunjung kepada guru-guru, berkunjung kepada kepala sekolah, wakasek, pokoknya semuanya lah di silaturahimin gitu. Ke alumni juga, alumni misalnya ada forum alumni di sekolah kita ajakin ngobrol gitu ya, apa yang dibutuhkan oleh Irma kita, oleh Rohis kita. Juga silaturahim dengan Rohis lain atau Irma lain di sekolah lain gitu. Jadi mungkin itu adalah bagaimana misi ini bisa berhubungan dengan semuanya gitu ya, dengan visi, dengan struktur kepengurusan, dengan proker gitu. Jadi makanya misi ini penting, karena dengan misi ini apa yang kita harapkan bisa tercapai gitu. Kalau misalnya kita sekarang kondisi Rohisnya belum punya dana usaha, maka kita bikin dana usaha dan kita bikin proker supaya visinya bisa tercapai tadi. Ya mungkin itu dari saya untuk episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, silakan di kolom komentar. Emang ada? Nah, ya di kolom komentar. Jadi APH terkait visi pasti ya saling berkaitan antara visi, turunannya ke misi, apa yang saya lakukan, ke program kerja tentunya ya, dari misi tadi satu dibahas sama APH ya, KPH satu misi, program kerjanya apa, begitu ya kalau tidak salah. Betul. Ya, mantap, insya Allah Rohis ini semakin keren, menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya, sahabat semua. Baik, ada lagi mungkin terakhir pamungkas dari APH atau cukup? Intinya visi merancang visi dan misi ini kan sebenarnya tahap awal ya, di tahap perencanaan organisasi gitu, dan ini sebenarnya sih penting selama kita bisa menginternalisasi, bisa mendalami si visi dan misi ini gitu. Kalau misalnya kita sudah merasa memiliki visi dan misi ini, insya Allah selama kita nanti berkegiatan tuh nggak akan lupa sama si visi misi ini gitu. Sehingga nanti ketika akhir tahun maka visi itu akan terwujudkan. Jadi makanya untuk teman-teman Irma atau Rohis, coba dicek lagi visinya apa, apakah kita sudah berada di jalur yang benar, bisa berada di jalan yang benar, jalan yang lurus. Dan ya kalau misalnya sudah benar, maka lanjutkan saja. Jika ternyata agak melenceng, bengkok, mungkin bisa ya itu gunanya sekarang kita ngelihat visi itu supaya bisa kita kembali lagi ke relnya, kembali lagi ke jalurnya. Semoga kita nanti di akhirnya bisa istilahnya husnul khotimah gitu ya. Si organisasi Rohisnya ini bisa berakhir dengan akhir yang manis gitu, akhir yang indah. Dan ya kita bisa bermanfaat lah buat teman-teman di sekolah gitu. Wallahu alam. Mungkin itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi satu ungkapan ya, bahwa ya yang lurus tetap diistiqomahkan, ya yang tidak lurus ya harus diluruskan ya. Insya Allah teman-teman sahabat Rohis semua tadi berkaitan dengan misi dari Rohis, mudah-mudahan misi teman-teman kebaikan semua gitu ya. Tadi apa yang juga bilang ya, husnul khotimah di akhir kepengurusan teman-teman, misi-misi tersebut sudah tercapai dan sudah berbuah manis gitu ya, insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih KPH ya, kita tutup ya sesi kali ini ya dengan sama-sama ya, dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Rohis Talk, Rohis Cek, 1, 2, 3, 4. Allahu Akbar. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.